Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal yang kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, hari Minggu ini udah siap belum untuk kita beribadah bersama? Ya, mereka sudah siap ya Kak ya? Iya. Ya, puji Tuhan. Adik-adik semua sudah mandi nih? Ya. Sudah Kak. Oke, berarti kita semua sudah siap untuk kita bersama-sama sekolah minggu hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga saya dan senantiasa melindungi saya. Dan saat ini Tuhan, saya dan teman-teman mau memuji nama Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi itu tidak pernah mengurangi sukacita kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Karena cintanya, Tuhan Yesus disalib untuk kita semua. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yesus disalib karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya bisa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya bisa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, kita semua yang mengikut Dia. Semua orang yang tidak percaya pasti percaya Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya bisa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya bisa dihapuskan, bisa kepada kita semua anak-anaknya. Tuhan Yesus rela disalib untuk kita semua. Itulah kasih Tuhan yang sungguh indah bagi kita ya adik-adik. Nah adik-adik, kita semua udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita mau bersama-sama belajar
cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya, yang memberikan nyawanya, hidupnya untuk kita semua. Terima kasih Bapa untuk salibmu, untuk kasihmu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka, Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku, Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka, Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku, Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Enak, bisa sambil ngobrol, Iya. bisa baca Alkitab ya. Kita kasih salam dulu yuk sama teman-teman kita. Halo, salam adik-adik. Halo, Apa teman-teman. kabar? Semua sehat ya? Semua sehat kan? Pasti semua sehat. Sudah mandi belum? Semua pasti sudah mandi ya. Sudah makan juga ya? Iya. Asik, jadi kita bisa ngobrol. Adik-adik, coba lihat nih, masih kenal nggak temannya Bu Ali di sini sekarang nih? Ayo, siapa? Kak Dava, ya. Kak Dava, kita hari ini kan mau menceritakan Tuhan Yesus ya, Iya. bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada kita sebenarnya adalah suatu pengorbanan ya. Iya. Tuhan Yesus rela berkorban untuk kasih-Nya. Nah itu kita mau cerita tentang itu loh hari ini. Tapi sebelum kita cerita, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran, dan Tuhan menolong supaya setiap kami semua, baik yang di sini maupun yang sedang menonton video ini di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya kami semakin mengenal Kristus dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih menyerahkan seluruh acara ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik, kita baca ayat kita dulu ya. Kita baca Alkitab hari ini akan diambil dari Yohanes pasal 10. Ayat berapa tadi, Deva? Ayat 10 sama 11. Iya, ayat 10 sama 11. Oke, Dava akan membacakan ayatnya. Yuk, kita baca ya, Dava. Ya. Silahkan, Yohanes 10. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Langsung ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya, di situ dibilang akulah gembala yang baik. Aku itu siapa ya? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Baik, terus selain itu kita baca lagi dari Yesaya 53. Yesaya 53. Terus dari ayat 1 sampai ayat 5. Oke, ayat 1 sampai ayat 5. Kita bacanya gantian ya. Ya. Ya, Bu Ari baca dulu ayat 1, nanti Dava ayat 2, Bu Ari ayat 3 dan seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Adik-adik, kita sudah baca ayatnya ya. Sekarang kita ngobrolin soal itu ya, Dava ya. Ya. Begini, Dava, papa sama mamamu tuh sayang nggak sama kamu? Sayang. Sayang ya? Iya. Terus dari mana kamu tahu kalau papa mama sayang sama kamu? Dari papa mama mengasihi saya. Kasihnya seperti apa? Membantu saya saat kesusahan belajar. Terus sama memberikan HP saya buat belajar. Oh, dia mendidik Dava juga ya? Iya. Waktu kamu kecil kan dimandiin mama juga. Iya. Belum bisa mandi sendiri. Terus kalau kamu salah dihukum nggak sama papa mama? Dihukum. Iya, biar tahu ya. Iya. Mana yang salah sama yang benar. Iya. Oh, ternyata kasih itu gitu ya. Nggak cuma dikasih, tapi juga dididik. Kalau salah, biar tahu kalau salah ya. Iya. Nah, terus kalau Tuhan Yesus, tahu kan Tuhan Yesus? Tahu. Sayang nggak sama Dava? Sayang. Oh, kok bisa tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama Dava? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan apa saja buat saya dan sudah menebus dosa-dosa saya dengan disalib. Wah, begitu ya. Terus kalau Dava itu dengar cerita tentang Tuhan Yesus, kalau memikirkan Tuhan Yesus gitu ya, Iya. itu yang kepikiran di Dava apa ya? Apakah kuasanya yang
dahsyat, wah sampai lepas, atau karena kasihnya yang luar biasa? Kasihnya yang luar biasa. Wah, kasihnya yang luar biasa. Kayak apa kasihnya Tuhan Yesus yang luar biasa ya? Kita dengerin ya dari obrolannya sama Dava ini. Coba Dava, ingat nggak Dava itu kisah hidupnya Tuhan Yesus? Oh, tentu saja ingat. Ingat ya? Coba ceritakan sedikit singkatnya. Pada mula-mula Tuhan Yesus turun dari surga lalu menjadi manusia. Tuhan Yesus terlahir dari orang tua yang bekerja sebagai tukang kayu. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Selama bertahun-tahun atau berhari-hari, Tuhan Yesus selalu membantu orang tuanya untuk bekerja memotong kayu atau memukul kayu. Lalu selama umur 30 tahun, Tuhan Yesus mengambil 12 murid-murid. Oh, waktu Tuhan Yesus umur 30 tahun ya? Ya. Selama 3 tahun Tuhan Yesus melayani bersama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus dihina dan diolok-olok karena dikira penghujat Tuhan. Oh, dia ditangkap gitu maksudnya? Iya, ditangkap, diolok-olok dan disakiti. Dia disalib, lalu dia mati dan dikuburkan. Selama 3 hari dia mati dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Dan seterusnya Tuhan Yesus bertemu dengan saudara dan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus langsung naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus ke ke dunia untuk mengasihi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk menyertai mereka ya. Terus Roh Kudus itu dikirim untuk semua orang tuh? Enggak, Oh, enggak. hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oh iya. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata tidak membiarkan umatnya sendirian. Waktu dia di surga, dia mengirimkan Roh Kudus itu ya. Iya. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka disertai olehnya gitu ternyata. Wah, luar biasa. Nah, terus tadi Dava nyeritain loh, Tuhan Yesus itu ketika usia 30 tahun memilih murid-murid. Ada berapa tadi muridnya? 12. 12 untuk menyertai dia, untuk mengajar mereka itu melayani gitu. Jadi Tuhan Yesus melayani, kan murid-muridnya ngelihat ya, Iya. waktu Tuhan Yesus melayani. Nah, kalau Tuhan Yesus melayani itu apa sih yang dia lakukan? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Wih, mujizat ya itu berarti? Iya, mujizat. Wow, terus dia menceritakan nggak tentang kerajaan Allah? Iya, menceritakan. Oh iya, menceritakan tentang kerajaan Allah. Jadi dia mengajar orang-orang Yahudi itu ya? Iya, Yang diajarkan apa itu? Tentang apa itu? tentang Tuhan dan kerajaan Allah. Oh, dari mana itu? Sudah ditulis ya? Dari kitab yang ditulis oleh nabi-nabi. Oh, begitu. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar orang Yahudi tentang Tuhan dan kerajaannya lewat tulisan-tulisan para nabi gitu pada waktu itu. Nah, terus setelah itu dia juga melayani orang-orang yang sedang membutuhkan. Artinya begini, kalau ada orang sakit, Tuhan Yesus nggak pernah menolak ya. Iya, Kalau nggak ada orang pernah. sakit datang, Tuhan Yesus pernah menolak? Tidak pernah. Tidak pernah, semua disembuhkan. Iya, Wih, semua disembuhkan. Terus yang kamu bilang mujizat tadi apa itu? mujizat. Oh, Tuhan Yesus kan membuat mujizat-mujizat. Iya, Apa itu? menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang bisu dan tuli, menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang lumpuh itu terus bisa berjalan? Bisa, Oh, yang bisu tuli? juga bisa berbicara. Wah, terus ada nggak yang mati gitu terus dibangunin gitu, ada nggak? Ada, Oh, ada membangkitkan juga ya? orang mati. Membangkitkan orang mati. Lah terus kalau ada orang kerasukan setan itu? Juga disembuhkan. Oh, Diangkat roh-roh jahatnya oleh Tuhan Yesus. oh roh jahatnya diusir gitu ya? Iya, Sama Tuhan Yesus loh, adik-adik.
luar biasa mujizat Tuhan Yesus itu. Kayaknya dia juga meredakan badai loh ya. Iya, Waktu kapan itu? Waktu di perahu ya? iya di perahu. Di perahu terus ada badai besar itu ya. Iya, Kapal terombang-ambing, mereka nyaris celaka kan? iya nyaris celaka. Terus Tuhan Yesus Meredakan angin. diperintah sama Tuhan Yesus itu angin ribut, badai, ternyata mentaati Tuhan Yesus. Kuasanya luar biasa. Nah, adik-adik, senang nggak kalau seperti itu punya Tuhan Yesus? Dava senang nggak punya Tuhan Yesus? Senang sekali. Senang sekali ya. Nah, terus tadi Dava juga bilang loh, Tuhan Yesus itu datang dari surga, gitu kan? Iya, Pada waktu Tuhan Yesus di surga itu, Tuhan Yesus menderita nggak? nggak menderita. Oh, kenapa kok dia nggak menderita? Karena Tuhan Yesus kalau di surga itu tiada yang berani melawan. Atau semua menyembah Tuhan Yesus, tiada yang berani melawan. Bahkan setan pun nggak berani melawan Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Yesus itu Iya. Tuhan ya. Iya, Nah, tapi waktu dia datang ke dunia, apakah orang tahu kalau dia Tuhan? tidak tahu. Nggak tahu. Terus waktu di dunia itu Tuhan Yesus menderita nggak? Menderita. Wih, kenapa itu? Karena dihina, diolok-olok, dan disalibkan. Ternyata dia melakukan hal-hal yang baik aja, tetap aja masih disalahkan ya. Iya, Tetap masih dihina. Kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, dimarahin sama orang Farisi, iya, ya kan? Karena hari Sabat harusnya orang tidak bekerja. Ini kok menyembuhkan orang gitu ya? iya. Terus dia kok ditangkap itu kenapa? Karena dia ingin menebus segala dosa-dosa kita. Kan Tuhan Yesus terus ditangkap, yang mau disiksa disalib itu loh. Kok Tuhan Yesus ditangkap disalib itu dia anggap kesalahannya apa toh? Menghujat Tuhan. Oh iya benar, dikira menghujat Tuhan. Padahal dia justru sedang menceritakan Bapanya yang di surga. Dia menceritakan kebenaran. Dia menceritakan bahwa dulu dia di sana, dia anak Allah, dan dia menceritakan bahwa Tuhan, Raja segala raja yang di surga itu mengasihi semua manusia. Manusia itu kok dikasihi Tuhan, kenapa toh? Karena manusia memang harus dikasihi Tuhan. Karena ciptaannya ya. Iya, Terus selain itu manusia kan sudah berdosa toh. iya. Terus Tuhan mengasihi manusia, biar apa itu manusia berdosa? Biar bertobat. Oh, kalau sudah bertobat lalu diselamatkan ya. Iya, Nah, adik-adik, jadi ternyata manusia di dunia ini semua berdosa. Ada nggak manusia nggak berdosa? nggak ada. Nggak ada ya. Nah, satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, ya kan? Iya, Tapi manusia lainnya itu yang dilahirkan oleh orang tuanya itu berdosa. Nah, kalau manusia itu berdosa, terus bagaimana itu nasibnya? Dihukum enggak dia? dihukum. Dihukum ya. Iya, Nanti kalau dia mati, dia masuk neraka dong. iya, Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa masuk surga kecuali ditolong oleh Tuhan Yesus. Kayak orang kalau jatuh ke laut itu loh ya. iya. Kalau orang jatuh ke laut, bisa nggak dia keluar sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa ya, di tengah laut ombaknya besar. Kecuali ada yang menolong ya. Nah, manusia juga begitu. Dia sudah berdosa, setiap hari berdosa. Hatinya, pikirannya berbuat salah, suka mementingkan diri sendiri, Iya. ya. Suka cepat sekali marah, terus ngomongnya juga menyakitkan. Manusia itu ada saja caranya, setiap hari selalu melakukan kesalahan ya. Iya, Dava juga gitu ya? kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Bu Ari gitu loh, mungkin perbuatannya sih nggak kelihatan, tapi di pikiran Kelihatan. nah, kelihatan. Di pikiran kita itu banyak dosanya ya, Iya. enggaknya. Karena pikiran manusia itu selalu sering yang buruk-buruk itu masuk. Makanya kalau yang buruk itu gampang dihafal ya. Iya, Kalau yang baik
Susah ya? Susah dihafal. Kalau yang jelek gampang ditiru ya. Gampang. Nah, kalau yang baik Susah susah. ditiru. Nah, itu kodratnya manusia berdosa. Jadi, karena manusia itu berdosa dan selalu melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat, nanti bisa pasti masuk neraka, dihukum. Terus masuk neraka. Nah, karena itulah Tuhan itu sebenarnya tidak rela manusia ciptaannya yang sangat baik itu masuk neraka. Makanya dia datang ke dunia yang tadinya di surga nggak ada penderitaan, datang ke dunia penuh dengan penderitaan ya. Iya. Tuhan Yesus karena dia menjadi manusia, dia juga bisa lapar ya, Bisa. bisa haus ya, Iya, bisa. bisa capek itu ya. Bisa. Nah, itu mengapa kok Tuhan bisa capek? Karena dia menjadi wujud Manusia. manusia. Nah, itu kan sudah penderitaan namanya. Sudah gitu, dia berbuat baik aja masih disalah-salahin sampai akhirnya ditangkap, diseksa, dan penyiksaannya itu luar biasa loh. Sudah pernah lihat filmnya, Dava? Sudah. Sudah ya, dicambuk gitu sampai dagingnya sobek ya, Iya, sobek semua. berdarah-darah. Terus habis itu masih lagi dikasih mahkota. Ya, mahkota duri. Mahkota duri. Jadi begitu diblesek kayak gitu, apa yang terjadi? Darahnya Mengalir semua. mengalir semua. Coba apa nggak sakit itu kalau kayak gitu? Tapi apakah ketika Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, Tuhan Yesus marah? Enggak. Enggak. Apakah Tuhan Yesus membalas, memanggil malaikat untuk membinasakan orang-orang yang menyakiti dia? Enggak. Enggak. Malah ada loh ya. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap itu kan, terus Petrus bawa pedang toh. Iya. Terus ada yang dipotong telinganya. Iya. Ya kan? Terus Tuhan Yesus Menyembuhkan. menyembuhkan. Caranya telinganya itu diambil terus apa? Disambungkan ke Tempatnya lagi Iya. ya. Jadi dia tidak ingin murid-muridnya itu membela dia dengan cara yang seperti itu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus tidak marah walaupun disakiti. Tuhan Yesus justru merasa sangat kasihan kepada manusia yang sebenarnya sedang menuju ke neraka. Itu sebabnya dia rela datang ke dunia ini dan menderita sampai mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Allah sendiri, sehingga ketika dia mati tidak dibatasi oleh kematian itu sendiri. Makanya dia terus bangkit ya. Iya, bangkit. 3 hari kemudian ya, Iya. dia bangkit dari antara orang mati. Tadi udah diceritain sama Dava. Terus setelah dia bangkit, dia ketemu sama murid-muridnya, berbicara dengan mereka, bertemu dengan saudara-saudaranya, banyak berpesan kepada mereka supaya mereka itu mengasihi orang lain, supaya mereka itu memberitakan Tuhan dan apa tadi? Kerajaan Dan Allah. kerajaan Allah, dan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terus juga memberitakan supaya mereka harus apa? Harus Percaya. mengasihi orang dan percaya. Percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Iya, terus bertobat But gitu, supaya mereka memperoleh pengampunan dan nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi kok mau ya Tuhan Yesus ya, Iya. dari surga yang enak itu terus datang ke dunia, terus menderita sampai disiksa kayak gitu. Apa nggak sakit ya kalau dicambuk-cambuk sampai dagingnya sobek-sobek itu? sakit sekali. Sakit sekali ya. Iya. Tapi dia rela menanggung semua itu demi kasihnya kepada kita. Nah, dan setelah itu Tuhan tidak dibatasi oleh kematian. Dia karena kuasanya, dia bangkit kembali 3 hari kemudian setelah berpesan kepada muridnya, lalu dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga itu dilihat orang banyak enggak? Enggak. Wih, banyak loh muridnya. Dilihat orang banyak itu. Terus makanya kan pada bisa cerita terus akhirnya ditulis di dalam Kitab. Alkitab, karena banyak yang menyaksikan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan besok kalau kiamat Tuhan Yesus juga datang lagi dari surga. Datang ke dunia yang kedua kalinya. Nah,
Terus ketika dia di surga, dia mengirim Roh Kudus. Nah, Dava, jadi kalau kita pengen ikut Tuhan Yesus ke surga, bagaimana caranya? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Terus habis itu percaya terus. Bertobat Oh, kepada Tuhan bertobat. Yesus. Bertobat itu bagaimana tuh? Mengakui kesalahan dan memohon kepada Tuhan agar diampuni segala dosa-dosanya. Oh, gitu loh. Jadi bertobat itu kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau enggak mau mengakui, ya pasti enggak diampuni ya. Iya, Kesalahan kita, pikiran kita kayak dulu. Dava pernah enggak ngapusi gitu? Pernah ya? jarang. Jarang, tapi semua orang walaupun nggak diajarin ngapusi bisa ngapusi ya. Bisa. Dulu ngapusi itu diajari sama papa nggak? Enggak. Enggak ya, bisa sendiri ya. Bisa. Wah, itu buktinya bahwa manusia itu berdosa karena nggak diajarin pun bisa ngapusi, bisa mencuri. Mungkin kalau anak-anak ya nggak mencuri kayak orang dewasa ya, mungkin ngambil mainannya temennya, ngambil pensilnya temennya yang bagus gitu. Waktu ditanya, ayo kamu ambil pensilku kan? Enggak. Gitu ya. Jawabannya, ngapusi, mencuri, suka marah-marah, terus nggak taat sama orang tua, ya kan? Iya. Nah, adik-adik kalau bertobat berarti harus taat sama orang tua ya. Taat. Minta ampun sama Tuhan Yesus, terus selanjutnya kalau minta ampun kesalahannya jangan diulangi gitu. Nah, adik-adik sekarang tahu kan betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi manusia. Itu teman-temannya Dava yang di sana itu dikasihi Tuhan Yesus enggak? Dikasihi. Dikasihi ya. Jadi mereka seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus terus bertobat. Nah, besok kalau kita semua sudah mati, kita akan tetap bersama-sama di mana? Di surga. Di surga, ya. Wah, pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa. Memang namanya kasih itu harus rela berkorban ya, Dava? Iya. Kalau enggak ada pengorbanan, berarti mengasihi enggak? Enggak. Enggak. Nah, kita ucapin bersama yuk. Di mana ada kasih, di situ ada pengorbanan. Gitu ya. Iya. Di mana ada kasih, di situ ada pengorbanan. 1, 2, 3. Di Di mana ada kasih, di situ ada pengorbanan. Sekali lagi. Di mana ada kasih, di situ ada pengorbanan. Tuhan Yesus mengasihi manusia, makanya Tuhan Yesus berkorban. Turun dari kenikmatannya di surga, turun ke dunia, walaupun menderita sengsara, menderita kesakitan sampai mati, tapi tetap dia lakukan demi kasihnya kepada manusia. Wih, hari ini kita ngobrol panjang ya, Dava. Iya. Dava sekarang sudah jadi anaknya Tuhan Yesus berarti? Sudah. Sudah ya, sudah percaya sama Tuhan Yesus, terus sudah bertobat. Sudah. Sudah minta ampun atas semua kesalahannya ya. Iya. Terus minta Tuhan Yesus datang diam di dalam hatinya Dava. Iya. Iya kan? Iya. Jadi sekarang Dava punya Roh Kudus dong. Iya. Ya punya, karena Roh Kudus itu pasti dikirim oleh Tuhan Yesus untuk siapa tadi? Orang yang percaya kepada kalau Tuhan Dava percaya Yesus. berarti Dava punya Roh Kudus. di dalam hati. Nggak bisa dilihat ya Dava ya. Iya. Nggak bisa karena roh. Cuman kelihatan Roh Kudus itu kalau kita sudah punya Roh Kudus, terus kita itu jadi suka mengasihi orang lain, ya kan Dava? Iya. Terus kita setia baca Alkitab ya, Iya. dengerin firman Tuhan. Terus biasanya lewat itu ya video seperti yang setiap minggu kalian tonton itu adik-adik, setiap berdoa. Sekarang Dava setiap hari berdoa kan? Ya kadang-kadang. Loh, ya nggak boleh. Kalau sudah menjadi anaknya Tuhan Yesus, setiap hari harus berdoa, ya kan? Iya. Coba kalau Dava ini seharian gitu nggak ngomong sama papa sama mama, enak nggak? Nggak enak Nggak dong. enak kok. Papa mama sedih nggak? Sedih. Sedih apa anak ini kenapa ya? Apa
apa jadi bisu ya? Gitu. Apa sakit gigi gitu kan? Nah, begitu juga Tuhan Yesus kan. Dafa sekarang jadi anaknya Tuhan Yesus. Kalau seharian nggak berdoa, berarti seharian Dafa nggak ngomong dong sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga, ya kan? Iya. Jadi harus berdoa. Mau Dafa setiap hari berdoa? Iya, mau. Mau ya? Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima keselamatan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Berapa tahun itu hidup di surga sama Tuhan Yesus? Selamanya. Wah, selama-lamanya. Terus Tuhan Yesus selalu bersedia mengampuni adik-adik kalau adik-adik itu mau minta ampun kepadanya pada waktu adik-adik bersalah. Nah, apakah Tuhan Yesus akan berhenti mengasihi kita, Dafa? Enggak. Enggak ya. Mengasihi kita seterusnya. Seterusnya sampai selama-lama mungkin. Sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik tahu ya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bukan main-main. Dari surga ke dunia itu bukan sekedarnya, tapi benar-benar karena hati yang mengasihi dan sudah siap menderita. Oleh karena itu adik-adik, jangan abaikan Tuhan Yesus yang memanggil adik-adik. Setiap hari berdoa. Kalau bisa membaca Alkitab, Alkitabnya dibaca. Terus setiap minggu ibadah bersama, kebaktian bersama. Walaupun saat ini kebaktiannya di rumah masing-masing ya Dafa ya. Iya. Tapi nanti suatu kali kan kita sama-sama lagi kan. Iya. Oleh karena itu, marilah kita sekarang untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ini, kita menghafal ayat adik-adik. Nah, nanti Kak Dafa akan ngasih contoh. Ayat hafalan. Ayat yang dihafalkan dari mana? Yesaya 53 ayat 5. Iya, Yesaya 53 ayat 5. Nah, Bu Ari akan ngucapin duluan, nanti Dafa akan mengikuti sama adik-adik juga di rumah. Bunyinya begini. Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Terus apa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ini disalibkan dia untuk menyelamatkan kita. Terus oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita ulang sama-sama yuk, kita berdiri yuk. 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 Terus di sini Alkitabnya taruh dulu. Nah, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, Dafa ya. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus disalib mati bukan karena kesalahan Tuhan Yesus ya. Iya. Bukan karena kejahatan Tuhan Yesus ya. Bukan. Karena apa? Karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena kesalahan kita. Iya. Karena kejahatan kita, ya kan? Karena pemberontakan kita. Nah, dialah yang menanggung hukuman
atas semua dosa-dosa kita itu, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dan menjadi milik Tuhan. Wah, adik-adik, siapa yang nanti lain kali gantiin Mas Dava? Ya. Kita sekarang pamit yuk. Ya. Pamit ya. Pamit yuk. Adik-adik, Adik-adik. sebelum kami pamit, kita Pamit. berdoa dulu yuk. Berdoa ya. Ya. Kak Dava mau nggak berdoa? Atau Bu Ari aja ya? Ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kami dan rela berkorban untuk kami. Tuhan yang seharusnya dimuliakan di surga, menikmati segala sesuatu yang mulia, tetapi Tuhan turun ke dalam dunia, dihinakan, direndahkan, disakiti, bahkan sampai mati. Tapi Tuhan rela dengan semuanya itu karena kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau rela menanggung hukuman yang seharusnya kami terima karena kejahatan dan dosa-dosa kami. Tetapi Engkaulah yang menanggungnya supaya kami dibebaskan dari hukuman itu dan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Dan berkatilah teman-teman kami yang semua bersama-sama kebaktian atau beribadah bersama-sama dengan video ini. Tuhan berkati mereka di dalam sekolahnya, Tuhan berkati orang tuanya di dalam bekerja, dan Tuhan juga memberkati mereka agar mereka dapat terus berbuat baik kepada teman-temannya yang lain, kepada sesamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan seluruh acara ini dan juga teman-teman kami yang bersama dengan kami di video ini ke dalam pertolongan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu lagi. Kasih salam, sampai Dadah. bertemu lagi. Dah.